Pemirsa Anda menyaksikan program Cerita Hari Raya, program yang menghadirkan beragam kisah, tradisi, dan suasana khas dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri di berbagai daerah. Bersama saya Ria Saudis, kami akan mengajak Anda menelusuri cerita-cerita menarik yang mengiringi Hari Kemenangan. Ya pemirsa, tradisi Lebaran tak lepas dari kehadiran ketupat sebagai hidangan khas yang syarat akan makna. Dan ternyata di Lebak, Banten, tradisi ini turut menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal. Bagaimana tidak, para pengrajin cangkang ketupat kebanjiran pesanan hingga ribuan buah untuk memenuhi kebutuhan perayaan. Roda ekonomi masyarakat lokal Lebak, Banten menggeliat memasuki pertengahan Ramadan. Warga setempat, kebanyakan perajin cangkang ketupat sibuk melayani pesanan. Seperti perajin cangkang ketupat Herdi, warga kampung Cicenang Legok, Desa Pasir Kupa, Kecamatan Karanganyar, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Herdi dan istrinya mengenyam helai demi helai janur kelapa menjadi cangkang ketupat siap pakai. Cangkang ketupat ini akan digunakan untuk tradisi kunutan. Herdi sehari-hari berjualan sayur keliling, beralih pekerjaan menjadi perajin musiman setiap pertengahan Ramadan. Bahkan, karena tingginya pesanan, Herdi memberdayakan warga sekitar membantu proses produksi. Untuk bahan baku janur, Herdi mendapatkannya dengan cara membeli langsung dari pemilik pohon kelapa di sekitar perkampungan. Herdi mengaku selama satu musim kunutan mampu memproduksi 4.000 hingga 5.000 cangkang ketupat. Untuk harga eceran, cangkang ketupat dijual dengan harga Rp3.500 hingga Rp5.000 per 10 buah. Untuk pembelian borongan, harga cangkang ketupat lebih murah yakni Rp2.500 per 10 buah. Ya kalau sekarang dari kemarin, cuman kalau mulai jual ini mah dari kecil juga udah mulai jualan tiap tahun. Tanggal 15 bulan puasa mau Lebaran. Kalau untuk aktivitas sehari-hari Bapak profesinya apa nih? Aktivitas sehari-hari juga jualan sambil tani. Jualannya jualan hasil bumi gitu, daun-daunan, hasil-hasil bumi, buah-buahan dari kampung ya, kayak kelapa, pisang begitu ya. Tapi kalau misalnya udah ke tanggal 15 puasa ini Bapak beralih profesi ini ya? Iya. Diketahui, tradisi kunutan identik dengan hidangan ketupat dan palawija. Tradisi ini juga sebagai simbol rasa syukur warga atas kelancaran ibadah puasa. Kegiatan turun-temurun ini menjadi berkah ekonomi bagi para perajin musiman cangkang ketupat di Kabupaten Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Selain ketupat, nastar juga ada di hampir tiap rumah yang merayakan Lebaran. Nah, di Ciledug, Tangerang, Banten, ada salah satu pusat UMKM kue kering yang selalu kebanjiran pesanan terutama menjelang Lebaran. Dengan kreatif, warga setempat membuka usaha kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju, dan masih banyak lagi. Seperti apa proses pembuatan kuenya? Ini dia informasinya. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan berbagai jenis kue kering ini mulai meningkat. Di kota Tangerang, Banten, terdapat sebuah kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar, sentra produksi berbagai kue kering yang sudah berdiri sejak belasan tahun dan menjadi sumber penghasilan warga setempat. Nah, saya akan mengunjungi salah satu pengrajin atau home industry di Kampung Nastar ini yang memproduksi berbagai jenis kue kering termasuk nastar sebagai andalan. Nah, bagaimana kita melihat keseruan produksi kue kering di Kampung Nastar ini? Ikuti saya. Berlokasi di RT 02 dan RT 05 RW 01 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, kawasan ini menjadi rumah bagi belasan industri rumahan yang memproduksi berbagai jenis kue kering, termasuk nastar yang menjadi produk andalan. Saat ini terdapat sekitar 12 usaha yang aktif beroperasi dan menyerap tenaga kerja lokal, terutama ibu rumah tangga.
Menjelang Lebaran, produksi kue kering di kawasan ini meningkat drastis. Beberapa pelaku usaha bahkan beroperasi selama belasan jam dengan sistem shift untuk memenuhi permintaan pasar. Tak hanya dipasarkan di dalam negeri, kue kering dari Kampung Nastar juga telah menembus pasar internasional seperti Jerman, Belanda, dan Malaysia. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan salah satu home industri atau pengrajin kue kering di Kampung Nastar ini. Bagaimana keseruannya untuk membuat dan produksi di sini? Mari kita lihat. Nah, ini adalah bagian depan dari home industry yang ada di kawasan Nastar, di kawasan Kampung Nastar ini. Ini adalah tempat pemanggang untuk berbagai jenis kue kering. Ada nastar, kemudian lidah kucing, dan juga ada kastengel. Nah, kalau kita masuk, ini juga sudah ada berbagai macam kue kering yang sudah jadi. Selain itu juga ada kue-kue yang sedang disiapkan. Ini sedang dipoles, Bu, ya. Iya. Dengan kuning telur. Ini adalah nastar-nastar yang sedang disiapkan, Bu, ya. Iya. Sebelum masuk ke pemanggang. Iya. Dan juga ada kastengel yang lagi di packing. Jadi memang tempat ini itu adalah untuk produksi berbagai macam kue kering. Nah, kita akan bertemu dengan owner dari home industry Nisha Cookies ini. Permisi, Ibu. Halo. Dulunya saya itu berdirinya Nisha Cookies ini dari 2012. Terus kita mulainya dari nol itu untuk pengerjaannya dengan sendiri, ya. Sendiri itu pertamanya saya jualan cuma 2,5 lusin. Tapi setiap tahun alhamdulillah meningkat. Kita ini untuk sampai nanti Idul Fitri itu ya lumayan sih, sekitar 300 lusin sampai 400 lusin. Kalau untuk produksinya itu saya sendiri itu dari jam 4:30 pagi untuk mengadonin sampai nanti jam 4 ikut terjun bikin kuenya, ya. Sampai jam 4 sore. Setelah itu karena puasa kita pulang dulu, pada pulang. Nanti 7:30 balik lagi sampai jam 12 malam. Kita kue keringnya itu ada 15 macam, ya, Mbak. Ya, tapi yang best sellernya itu yaitu nastar keju, putri salju, kastengel, sagu keju, lidah kucing itu. Kita kebetulan punya langganan orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Setiap event itu dia ngambil, itu biasanya dia nggak harus hari Lebaran, hari-hari biasa. Biasanya itu dalam waktu setahun ngambil 3 kali, seperti itu. Harapan Nisha Cookies untuk karyawan semoga sehat selalu walaupun sampai malam. Semoga kita kompak selalu seperti ini. Dan untuk Kampung Nastar ini, semoga di Kampung Nastar ini walaupun ibaratnya kita itu usahanya cuman setahun sekali, ya, mudah-mudahan membawa berkah. Nah, pemirsa, di tangan saya ini sudah ada produk terlaris dan juga produk andalan, yaitu nastar. Di tangan saya ini ada nastar keju, tapi jangan sedih, jangan khawatir karena di sini ada berbagai macam nastar. Ada nastar original, kemudian nastar coklat, nastar green tea, nastar crumble, dan nastar red velvet. Terus kemudian juga ada berbagai jenis kue kering lainnya, ada coklat, kemudian ada sagu keju, ada kue wijen, dan juga ada kacang-kacangan. Jadi tidak usah bingung, bisa
dibeli semuanya di Misha Cookies ini. Dan tentunya pemirsa, di tengah kreativitas warga dan juga gotong royong di Kampung Nasr ini bukan hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Nah, kalau makanan yang satu ini menjadi ciri khas lebarannya masyarakat Betawi. Ya, dodol Betawi. Tak mau kalah dengan ketupat dan kue nastar, pengrajin dodol Betawi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga banjir pesanan. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi ratusan kilogram dodol untuk memenuhi permintaan pasar. Dihitung-hitung, ada 12 ton dodol diproduksi selama 1 bulan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, perajin dodol Betawi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat banjir pesanan. Makanan khas Betawi terbuat dari beras ketan, kelapa, dan gula merah ini biasanya disajikan saat Lebaran sebagai hidangan tamu dan oleh-oleh. Pemesan tak hanya datang dari Bekasi, namun juga dari berbagai daerah di luar kota. Setiap menjelang Idul Fitri, kampung ini menjadi salah satu sentra produksi dodol Betawi di wilayah Bekasi. Berbagai varian rasa diproduksi mulai dari original, ketan hitam, durian hingga wijen. Sebagai antisipasi lonjakan pemesanan, produksi sudah dimulai sejak awal bulan Ramadan. Pekerja ditambah dari semula 4 orang menjadi 30 orang. Proses pembuatan dodol tidak mudah. Adonan terdiri dari gula merah cair, tepung ketan, dan santan kelapa yang harus dimasak selama 7 hingga 8 jam. Dalam sehari, perajin bisa memproduksi hingga 450 kg dodol. Jika dihitung, selama 1 bulan, total produksi bisa mencapai 12 ton. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan hari biasa yang hanya memproduksi puluhan kilogram. Harga terbilang terjangkau, dodol Betawi ini dibanderol mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilogram, tergantung variasi rasa. Banyaknya jumlah pesanan ini memberikan berkah bagi warga sekitar. Para pekerja mendapat upah sebesar Rp110.000 per hari yang dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan menjelang Lebaran. Untuk Ramadan menjelang Lebaran tahun 2026 ini, untuk produksi dodol kita sendiri sekarang kita tuh sampai 1000% untuk angka produksinya meningkat sampai 1000%. Nah, ini hari ini kita sedang produksi dodol original, ketan hitam, dan juga dodol coklat. Silakan bisa dilihat di rumah. Dalam satu hari ini biasanya produksi berapa banyak sih Teh? Kalau untuk produksi setiap harinya itu saya ada 5 kuali, 5 kenceleng. Nah, itu satu kualinya itu kurang lebih 90 kilo. Berarti kalau dikalikan 5 kuali, 450 kilo per hari. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Rata-rata dalam 1 bulan menjelang Lebaran ini menghabiskan berapa banyak bahan bakunya Teh? Kalau bahan baku banyak sekali ya. Kalau kita biasanya tuh hitungannya itu per ini aja hasilnya aja. Biasanya kalau untuk dodol itu per 1 bulan ini nih, selama bulan Ramadan itu kurang lebih itu saya menghasilkan banyaknya 12 ton. 12 ton dalam 1 bulan Ramadan. Alhamdulillah udah ada peningkatan sedikit demi sedikit. Insya Allah ke depan lebih tingkatin lagi. Dalam satu hari berapa banyak produksi Mak? 5 kuali. Itu berapa? Per kilonya. Enggak, 5 kuali itu berapa banyak satu kuali? 4 kintal. Kalau 80 berarti 4 kintal ya. Satu kuali. 1 kuali 4 kintal. Kalau di hari biasa sama hari Ramadan ini ada perbedaannya sih Mak? Beda. Dia mah dibangun 1 kuali paling 80 kilo. Kalau sekarang naik. Jadi 5. Lebih naik lagi. Itu kalau karyawan gitu-gitu jadi nambah juga? Nambah. Biasanya dibangun berempat, lebih ada 20 orang. Sekarang udah digolongin sama aduk. semua itu? Iya. Ini biasanya di sini dodol apa aja Mak? Dodol merah, dodol hitam, wijen, wajib merah, dodol goreng. Itu biasanya kalau apa yang jadi
daya tarik di sini tuh dodol apa sih Bu? Yang paling rame? Yang paling ramai dodol coklat sama hitam. Itu udah Sehari-hari. Bahan bakunya apa-apa aja sih Bu untuk menjadi satu dodol matang ini? Bahannya beras, ketan asli super, kelapa, gula merah. Udah itu. Sangat membantu sekali perekonomian buat keluarga Menjelang Lebaran ya? Lebaran. Rata-rata dalam satu kuali ini ngaduk berapa orang Bang? 10 orang. Nah, satu kuali. Kuali 2 orang. Lamanya proses pengadukan berapa lama Bang? 8 jam. Mulai dari Jam 7 sampai jam 5. Berarti Abang kegiatan jadi pekerja ngaduk ini udah berapa tahun? Hampir 3 tahun. Bagi warga asli Bekasi, Hari Raya Idul Fitri terasa belum lengkap tanpa hidangan dodol Betawi untuk menyambut tamu yang bersilaturahmi. Menariknya, proses memasaknya masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan tungku batu dengan bahan bakar kayu. Usaha ini telah dijalankan secara turun-temurun selama belasan tahun. Setiap tahun, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pesanan dodol terus meningkat hingga mencapai ribuan kilogram. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak sekali serba-serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Cerita Hari Raya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cerita Hari Raya. Nah, banyak sekali ya yang harus disiapkan saat Lebaran. Salah satunya kue Lebaran untuk disajikan kepada tamu dan keluarga. Nah, untuk tahun ini nih pemirsa, tren kue Lebaran diprediksi memadukan kue kering yang klasik yang sudah populer dengan berbagai inovasi camilan kreatif yang lebih menarik dan kekinian. Sejumlah kue kering klasik masih menjadi pilihan utama di meja tamu saat Lebaran, seperti nastar, kastengel, putri salju, lidah kucing, dan kue semprit. Kue-kue ini tetap digemari karena rasa dan teksturnya yang sudah melekat di hati masyarakat. Nastar menjadi salah satu kue Lebaran paling populer dengan bentuk bulat dan isian selai nanas yang manis. Sementara kastengel dengan taburan keju memberikan cita rasa gurih yang menjadi favorit pecinta cemilan asin. Selain kue klasik, Lebaran 2026 juga diramaikan oleh berbagai kreasi kue unik seperti nastar klepon gurih manis, nastar bentuk labu, permen pepaya pelangi, hingga astor dari kulit lumpia. Kreasi ini memberikan variasi baru pada sajian Lebaran agar tidak monoton. Inovasi kue Lebaran ini membuktikan bahwa camilan menarik tidak harus mahal, karena dengan bahan sederhana dan kreativitas, berbagai kue dapat diolah menjadi hidangan yang menarik dan menggugah selera saat berkumpul bersama keluarga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, berkah Ramadan tidak hanya untuk penjual kue modern. Hal ini terbukti dari sebuah kuliner legendaris khas Kabupaten Lebak Banten yang tetap bertahan dan menjadi primadona saat bulan Ramadan. Adalah kue jojorong, panganan tradisional berstruktur lembut dengan perpaduan santan dan gula cair ini selalu menjadi incaran warga. Ramadan selalu menghadirkan kerinduan akan cita rasa tradisional. Di Kabupaten Lebak Banten, kue jojorong tetap berdiri kokoh di tengah menjamurnya kuliner kekinian. Bagi masyarakat setempat, jojorong bukan sekadar takjil, melainkan bagian dari identitas budaya yang melekat erat dengan lidah warga Lebak. Tampil sederhana dalam wadah daun pisang berbentuk mangkuk persegi, kue ini menawarkan sensasi manis legit yang memanjakan lidah. Aroma harum daun pisang yang terbakar saat proses pengukusan berpadu sempurna dengan gurihnya santan dan manisnya gula merah di bagian dasar. Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional. Adonan tepung beras dan santan dituang ke dalam cetakan daun, kemudian dikukus di atas tungku bara api selama 1 jam. Teknik ini diyakini menjaga cita rasa khas yang sulit tergantikan oleh mesin modern.
Iyar, salah seorang perajin kue jojorong mengaku permintaan selalu melonjak tajam setiap bulan puasa. Dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp1.500 per biji, kue ini selalu ludes terjual dalam sekejap. Alhamdulillah. Ini banyak yang mesen apa keliling sih Bu di dalamnya? Banyak yang mesen sih ini. Buat kan mesen kue yang mentah, kecuali jojorong, itu geplak, buras, banyak. Tradisional mah yang dicari tuh cuman geplak, jojorong, gitu. Buras. Kalau bulan Ramadan mah. Meski zaman terus berganti, manisnya jojorong tetap menjadi harapan ekonomi bagi para perajin kecil, sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal akan selalu memiliki tempat di hati masyarakatnya. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Nah, kalau tadi kita bahas soal makanan, sekarang ada rekomendasi tempat liburan. Di Pantai Satranan di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi tujuan favorit saat liburan Lebaran. Karena pemirsa, pantai ini menawarkan air yang jernih dan spot snorkeling yang menarik bagi wisatawan. Sejernih apa airnya? Ini dia informasinya. Pantai Sadranan berjarak sekitar 65 km dari kota Yogyakarta dengan waktu tempuh 2 hingga 2,5 jam, rute melalui Jogja Wonosari, Jalan Baron, Tepus menuju lokasi. Jalan sudah beraspal namun berliku dan menanjak sehingga pengendara diminta berhati-hati. Biaya masuk sekitar Rp10.000 per orang dengan parkir motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Pantai buka 24 jam dan ramai saat Lebaran. Pengunjung disarankan datang pagi atau sore agar lebih nyaman. Pantai ini dikenal dengan snorkeling dan camping di tepi pantai. Peralatan bisa disewa dengan harga terjangkau. Air jernih memudahkan wisatawan melihat ikan dan karang. Fasilitas meliputi toilet musola dan warung makan. Wisatawan diminta menjaga kebersihan dan menyiapkan kendaraan pribadi saat libur Lebaran. Lokasinya dekat dengan Pantai Drini dan Pantai Kragal. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda masih ada informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan cerita Hari Raya dan Lebaran. Yang paling ditunggu-tunggu adalah momen mudik. Tidak hanya dengan angkutan umum, masyarakat juga mudik dengan kendaraan pribadi. Nah, bagi pemirsa yang mudik dengan kendaraan pribadi, ada beberapa hal nih yang harus dipersiapkan. Salah satunya servis motor. Seperti warga Bandar Lampung yang menservis motor untuk memastikan kondisi kendaraan tetap prima sebelum digunakan untuk perjalanan mudik. Menjelang Lebaran, aktivitas di sejumlah bengkel sepeda motor di Bandar Lampung meningkat signifikan. Berdasarkan pantauan, warga datang sejak pagi hari untuk melakukan servis, bahkan menimbulkan antrean. Pada umumnya, warga melakukan servis berupa penggantian oli, cek rem, hingga penggantian suku cadang. Ini dilakukan sebelum mereka melakukan perjalanan jarak jauh saat mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemilik bengkel menyebut peningkatan jumlah konsumen terjadi sejak pertengahan bulan Ramadan. Dalam satu hari, bengkel dapat melayani hingga lebih dari 50 sepeda motor. Lebaran ini dari awal bulan lah udah mulai orang servis, ganti oli, ban, perawatan Jumat, terus pambel, ya, terutama ban gear ya. Perawatan itu ya? Perawatan, persiapan kalau mudik ya, jalan jauh. Puluhan gitu ya? Ya, kalau mau menjelang Lebaran tuh pasti top ya. High season masih. Pasti ngantri kok ya? Pasti ngantri. Nah, seperti sekarang ini bisa puluhan motor. Puluhan motor itu ya? Sampai 50 motor sehari bisa. Oke. Kalau campur ya, apalagi kalau udah weekend itu dari luar Bandar Lampung banyak juga.
juga ya? Juga iya. Juga. Jadi kalau ya lagi masa kerja ini banyak kan dalam kota lah ya. Kalau udah Sabtu Minggu itu biasa luar kota banyak ya, rame. Lebih rame lagi kalau pasti besok. Memang setiap tahun positif. Saya bengkel dari 2006 sampai sekarang kalau mau lebaran itu pasti. Servis kendaraan ini menjadi langkah penting bagi warga, terutama yang akan melakukan perjalanan jarak jauh saat mudik. Dengan kondisi kendaraan yang prima, diharapkan perjalanan mudik dapat berlangsung aman dan lancar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Nah, kalau di Lampung tadi mempersiapkan diri dengan servis motor, di Purbalingga, Jawa Tengah, ada yang mempersiapkan diri dengan sepeda ontelnya. Pasalnya, Jenny Abdul Rohim, warga Kabupaten Lebak, Banten, memilih pulang kampung dengan mengayuh sepeda ontel dari Rangkas Bitung menuju Purbalingga, Jawa Tengah. Jarak 510 km pun ia tempuh demi bisa bertemu dengan keluarga di Hari Raya. Di saat warga lain berjejal di pelabuhan atau terjebak macet di jalan tol, Jenny Abdul Rohim justru asyik mempersiapkan sepeda ontel kesayangannya. Pegawai di Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Banten ini telah membulatkan tekad untuk mudik dengan cara yang tidak biasa. Dari kediamannya di Rangkas Bitung, Jenny harus menempuh perjalanan sejauh 510 km menuju kampung halamannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelum berangkat, segala persiapan dilakukan dengan matang. Mulai dari pengecekan kondisi fisik hingga teknis sepeda seperti ban, rantai, dan rem. Tak lupa tas penyimpanan berisi perbekalan pun sudah terpasang rapi di sisi sepeda. Aksi mudik goes ini bukanlah yang pertama bagi Jenny. Baginya, bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup, karena dalam kesehariannya pun ia kerap pulang pergi bekerja dengan mengayuh pedal. Jenny memprediksi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 4 hari. Meski melelahkan, rasa lelah itu seolah terbayar oleh hobi dan kerinduannya pada keluarga di Jawa Tengah. Alasannya kalau bersepeda itu kebetulan tahun kemarin saya juga bersepeda dan ada kenikmatan sendirilah. Jadi menikmati jalanan dengan sepeda apalagi saat puasa itu kan hal yang berbeda ya, yang istilahnya nggak biasa seperti setiap hari kita lakukan. Kemudian selain itu kita juga bisa menjalin silaturahmi terutama dengan teman-teman pesepeda di jalur Pantura, karena kebetulan saya lewat Pantura jadi sekalian, jadi biasanya mereka juga menyediakan tempat singgah, sekalian silaturahmi, sekalian juga mudik seperti itu. Salah satu bentuk cara penghematan bukan sih kalau naik sepeda itu? Kalau dibilang hemat, mungkin kalau dari segi penggunaan BBM pasti lebih hemat karena kita tidak menggunakan bensin. Tetapi sebenarnya kalau bersepeda pun kita juga perlu yang namanya asupan ya. Jangan sampai tubuh kita itu asupannya kurang karena itu akan berpengaruh terhadap konsistensi kita goes juga. Jadi paling kalau ini ya habis banyaknya itu dimakan dan suplemen aja. Oke, kalau untuk dari sini ke Purbalingga berapa hari naik sepeda? Kalau pengalaman tahun kemarin itu 4 hari. Jadi selama 4 hari berangkat dari Rangkas itu sore sampai sana di hari keempat sore. Bukan hanya sekadar pulang kampung, aksi Jenny ini menjadi bukti bahwa semangat dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan, sekaligus mengkampanyekan gaya hidup sehat bagi masyarakat. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, seru sekali ya pemirsa, memang ada saja yang dilakukan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Bahkan pemerintah juga ikut memfasilitasi dengan menyediakan mudik gratis. Sebanyak 150 bus diberangkatkan menuju Sumatera dalam program Mudik Gratis Pulang Basamo 2026 di gelombang kedua. Pelepasan tersebut dilakukan oleh Koordinator Pulang Basamo 2026 Muhammad Reza Ikhwan dan Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin.
Pelepasan program mudik gratis Pulang Basamo 2026 gelombang 2 kembali dilepas oleh Koordinator Pulang Basamo 2026 Muhammad Reza Iwan dan Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin beserta jajarannya pada Minggu 15 Maret 2026. Pelepasan mudik gelombang 2 kali ini memberangkatkan 150 bus dari total 250 bus. Reza mengungkapkan bahwa dalam Pulang Basamo kali ini pihaknya menerapkan mekanisme online dalam registrasi guna menjangkau para perantau di luar Jabodetabek. Ia pun mengapresiasi kepada jajaran Polda Sumatera Barat yang telah mengawal perjalanan mudik Pulang Basamo 2026 dari gelombang 1 hingga 2. Di gelombang kedua ini kita memberangkatkan 150 bus. Di gelombang pertama tanggal 8 Maret kemarin kita memberangkatkan 100 bus. Nah, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Sumatera Barat yang dari gelombang 1, gelombang 2 mengawal penuh sehingga perjalanan mudik gelombang 1 dan 2 ini bisa berjalan lancar sampai ke lokasi tujuan dengan waktu yang teratur, yang tepat, dan perjalanan yang lancar. Dengan banyaknya yang ikut dengan mekanisme untuk registrasi dan lain-lain masuk ke bisa bagaimana, Pak? Oke, jadi sejak tahun 2025 kami menggunakan mekanisme online buat mendaftar registrasi di agenda Pulang Basamo. Jadi kenapa kami menggunakan online? Karena dengan penggunaan online ini kami bisa menjangkau para perantau tidak hanya di Jabodetabek, tapi di luar Jabodetabek juga bisa kami jangkau. Nah, untuk tahun ini paling jauh itu berasal dari Samarinda dan Bali yang ikut di gelombang 1 dan gelombang 2. Gitu. Jadi mekanisme online ini kita lebih transparan, lebih banyak yang terjangkau, dan mekanismenya kita kerjasama dengan loket.com. Jadi dalam waktu 1 jam begitu kita buka registrasi di website kita, tiket itu udah habis. Jadi kayak war tiket, beli tiket konser begitu. Sementara itu, Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin mengatakan bahwa perjalanan para pemudik dipastikan aman sampai tujuan. Hal ini dikarenakan pihaknya telah melakukan cek terhadap bus yang digunakan adalah layak. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian cerita Hari Raya yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga rangkaian kisah dan tradisi yang telah kami bagikan dapat menambah kehangatan dalam merayakan Idul Fitri. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran 1447 Hijriah. Akhir kata, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.